Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidur disebut mati kecil, kemanakah ruh manusia yang tidur? Apakah ini maksud seseorang disarankan baca doa sebelum tidur? Tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi. Saat terlelap, otak akan membersihkan racun-racun tidak berguna yang terbentuk ketika kita berpikir seharian. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surat Al-An'am ayat 60-61 yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepada malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-ngibas kainnya 3 kali sebelum tidur pada tempat tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Jadi apabila kita hendak tidur, berwudulah dan bacalah doa agar terhindar dari segala macam bahaya dan penyakit. Dalam sumber lain juga dijelaskan bahwa roh dan jasad tidak akan terpisah seluruhnya ketika sedang tertidur, tapi justru berpanjangan di hidungnya. Ibnu Majah menjabarkan saat roh keluar di waktu kita tertidur, ia berkelana mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mampu berkelana menuju seluruh pelosok negeri yang berkepanjangan dari hidungnya. Hadis lain menjelaskan jika roh dinaikkan ke langit saat kita tidur dan disuruh sujud di aras. Barang siapa yang ingin bersuci maka dia sujud dengan aras, dan barang siapa yang tidak bersuci maka dia sujud jauh dari aras. Maka dari itu sebaiknya sebelum tidur kita selalu membaca doa dan membersihkan tempat tidur sebanyak 3 kali seperti sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan dari sisi medis menjelaskan bahwa tidur bermanfaat untuk memulihkan kesegaran tubuh dan pikiran. Berdasarkan penelitian, di dalam otak manusia terdapat 2 variasi gelombang tidur, yakni gelombang ketika tidur sangat lelap dan gelombang saat tidur dengan bermimpi. Saat tertidur lelap, otak tidak otomatis menghentikan kerjanya, namun otak juga akan beristirahat. Tidur merupakan sistem yang diaturlah sehingga membuat otak tertidur, sedangkan proses bermimpi akan menyusul setelah tertidur dengan lelap. Menurut medis, fenomena ini sulit untuk dijelaskan menggunakan logika, sehingga para ahli medis menjelaskan bahwa hal ini bisa saja terjadi. Kejadian itu bisa disebabkan oleh gangguan sistem komunikasi otak, sebab otak merupakan pusat dari sistem pengendali dan pengatur dari segala yang dilakukan tubuh, termasuk ketika kita sedang bermimpi atau berhalusinasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.